Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Zisra Atalah. Karya saya ini berjudul Muka 2 Handcrafting and Coworking Space. Saya berada di Jalan Kolombo, nomor 99, Karangmalang, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada di kawasan yang cukup padat, kemudian kompleks juga kan kegiatan mahasiswa karena dekat dengan beberapa kampus besar di Jogja seperti UGM, UNY, dan Sanata Dharma. Bangunan existingnya berupa bangunan hunian milik keluarga Ibu Siwi yang sudah berdiri sejak 70 tahun yang lalu, di mana bangunan ini bukan hanya sebagai hunian sehari-hari bagi keluarga Bu Siwi, tapi juga sebagai titik kumpul keluarga besar dari Ibu Siwi sendiri. Yang kata Ibu Siwinya itu, bangunan ini mampu menampung hingga 23 atau 24 orang anggota keluarganya. Fungsi baru yang ditambahkan itu berupa fungsi komersial. Di antaranya itu pertama sebagai cafe dan coworking space, latar belakangnya karena memang berada di kawasan yang kompleks kegiatan mahasiswa. Kemudian yang kedua itu sebagai area pusat kerajinan rajut. Latar belakangnya sebenarnya dari hobi Ibu Siwinya, hobi ownernya. Jadi fungsi tersebut juga sebagai wadah untuk memfasilitasi sang owner juga. Penggabungan dua fungsi yang bertentangan inilah di mana area hunian itu memiliki sifat yang lebih private, kemudian area komersial yang memiliki sifat publik, yang kemudian kami angkat menjadi konsep besar kami. Bangunan dirancang memiliki dua muka, dua orientasi. Di sisi utara itu menghadap ke Jalan Kolombo, itu kami fokuskan sebagai entrance atau muka bangunan dari area komersial. Kemudian yang di sisi selatan menghadap Gang Nusa Indah itu kami fokuskan sebagai entrance atau muka area dari hunian tersebut. Hal ini sebenarnya juga merupakan hasil tinjauan dari kondisi existing ya, di mana di sisi utara bangunan itu lebih terawat dibandingkan di sisi selatan, karena memang sang owner ini nganggep bahwa bangunan ini memiliki area depan itu ya di sisi utara, yang di sisi selatan itu ya area belakang, sehingga yang di sisi selatan ini sedikit kurang terawat dan kurang menarik lah. Sehingga dari konsep yang kami angkat ini diharapkan itu menjadikan bangunan ini menarik di setiap sisinya, namun tetap memiliki privasi yang cukup bagi penghuni rumah. Bangunan juga dirancang dengan memanfaatkan kembali material-material lama, serta menduplikasi detail-detail arsitektural pada bangunan existing. Selain itu, area hijau dimaksimalkan untuk memberi suasana fresh bagi pengunjung, serta membantu menurunkan suhu luar. Fasad sisi utara dari bangunan itu didesain dengan masif, dengan adanya secondary skin yang bermaterial dari genteng bekas existing yang diolah kembali. Kemudian desain masif ini sebenarnya ditujukan untuk menonjolkan citra atap bangunan existing, bangunan lama yang segitiga atau bersudut. Di sini kami juga menduplikasi beberapa elemen arsitektural yang cukup kuat karakternya, seperti penggunaan batu alam tempel yang kami aplikasikan kembali dan menjadi aksen dari desain kami. Kemudian ada dinding roster atau dinding kerawangan yang perpisisnya ini bentuknya merupakan duplikasi dari yang ada di bangunan existing. Selain itu, kami juga mengolah kembali genteng bekas yang dulunya digunakan sebagai material utama atap dari bangunan existing. Kami olah kembali, kami cat kembali, kemudian kami susun menggunakan rangka besi tulangan dan besi plat untuk dijadikan sebuah secondary skin yang cukup masif pada desain kami. Struktur utama bangunan didominasi dengan penggunaan struktur komposit, di mana balok dan kolom baja diselimuti dengan beton. Penggunaan struktur komposit ini bertujuan agar mendapatkan bentang yang lebih luas dengan dimensi kolom yang tidak terlalu besar, sehingga aktivitas di dalam ruang itu nggak terganggu, sekaligus visual tuh tidak terganggu oleh
oleh adanya kolom yang terekspos. Kolom berbentuk lingkaran juga merupakan upaya untuk meminimalkan sudut dalam ruang. Bentuk lingkaran juga terlihat lebih ringan dalam visual ruang. Karena kondisi bangunan existing yang mepet dengan tetangga di sebelah timurnya, itu mengakibatkan cahaya matahari pagi tidak masuk secara optimal. Sehingga strategi desain yang kami gunakan itu dengan membuat lantai 2 dan lantai 3 itu bertumpuk seperti tangga atau zigurat. Kemudian kami membuat bukaan besar lebar berupa susunan krepyak dari lantai 2 hingga lantai 3, sehingga matahari pagi itu bisa masuk ke setiap lantai dan sekaligus bisa mengalirkan udara ya dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Untuk plotting ruangnya, lantai 1 itu full area hunian, cukup luas karena memang di sini kami ingin mempertahankan fungsi lamanya tidak hanya sebagai area hunian sehari-hari, tapi juga sebagai area kumpul keluarga besar, sehingga harus menyediakan ruang yang lebih luas juga. Kemudian di lantai 2 dan 3 itu merupakan area komersial, di mana lantai 2 di sisi utaranya ada pusat kerajinan rajut dan koridor entrance. Kemudian di sisi selatan lantai 2 itu juga ada musola dan area komunal dari bagian dari cafe dan coworking space. Di lantai 3-nya cafe dan coworking space-nya. Kemudian di sisi utara di ruang terpisah ada meeting room, di sisi selatan juga ruang terpisah ada area belajar yang lebih private yang hanya menampung mungkin hanya sekitar 6 orang dan dihubungkan dengan jembatan penghubung yang cukup interaktif sehingga bisa melihat suasana kota Jogja. Di sini kenapa kami menempatkan area pusat kerajinan rajut berada di lantai 2 dan tepat di sisi samping koridor utama atau koridor entrance dengan bukaan kaca lebar gitu ya. Karena memang tujuannya agar setiap orang atau setiap pengunjung yang datang itu melewati dan melihat produk-produk yang ada di area pusat kerajinan tersebut. Karena memang kemungkinan besar untuk orang datang ke bangunan atau area komersial ini untuk datang ke cafe dan coworking space, sehingga area pusat kerajinan rajut itu punya potensi untuk diabaikan atau ya untuk nggak mendapatkan perhatian lebih lah, sehingga kami di sini menempatkan sirkulasi itu agar orang bisa melihat produknya dulu. Nggak beli nggak apa-apa, yang penting lihat dulu lah, siapa tahu tertarik. Mungkin gitu tujuannya. Sekian dari saya. Berikut adalah video rendering dari Muka 2 Handcrafting and Coworking Space.